Halo Sobat Multiauto, jumpa lagi dengan saya Fajar. Kali ini kita akan mereview sepeda listrik dari merek Uwinfly. Ini sepeda atau motor listrik ya? Penasaran kan dengan spesifikasi dan fitur yang ada di sepeda listrik ini? Ya, kali ini adalah Uwinfly dengan tipe D8D, yaitu tipe terbaru dari Uwinfly yang sebelumnya adalah tipe D8S. Apa saja perbedaan dan persamaan atau upgrade ataukah downgrade di sepeda listrik D8D ini dari versi sebelumnya? Saksikan video ini sampai akhir, jangan lupa di skip. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube Multiauto, bisa subscribe dulu ya untuk melihat review sepeda listrik lainnya. Nah, saya sudah gak sabar mereview sepeda listrik ini. Mari kita langsung review ya. Kita mulai dari desain bodinya dahulu. Untuk desain ini berbeda dengan sepeda listrik lainnya, yaitu desainnya seperti motor karena joknya menyambung jadi satu. Dan untuk di sepeda listrik ini tidak disediakan keranjang, jadi sudah mirip kayak motor. Untuk bahan bodi sepeda listrik ini menggunakan plastik ABS lentur. Nah, ini apabila tertabrak ini tidak pecah. Untuk di pijakan kaki ini terdapat kontur yang menonjol sehingga mengurangi resiko licin dan terdapat merek Uwinfly. Untuk rangka di sepeda listrik ini dibikin tertutup sehingga terkesan rapi di sepeda listrik ini. Dan untuk kualitas rangkanya menurut saya untuk bahan besinya yaitu kurang kuat, sehingga sepeda ini saya rasa terasa ringan. Lanjut untuk di stiker bagian depan ini terdapat logo Uwinfly. Terus di bagian samping ini terdapat tipenya yaitu D8D. Dan di samping bodi bagian kiri dan kanan yaitu merek Uwinfly. Lanjut kita ke lampu depan. Untuk desain lampunya memanjang ke samping mengikuti bodi, jadi lebih terkesan simpel dan minimalis. Di dalamnya ini terdapat lampu DRL yang lampunya warna-warni, bisa berubah warna, dan terdapat lampu proyektor 3 biji. Di samping kanan kiri ini terdapat lampu sen yang di cover menggunakan mika berwarna kuning. Sekarang kita pindah ke lampu belakang. Untuk lampu belakang ini untuk desainnya yang mengotak dengan sudut melengkung. Dan untuk desain lampu dalamnya ini menggunakan logonya Uwinfly. Dan untuk lampu sennya kanan kiri berbentuk seperti ini. Cakep ya? Sekarang kita pindah ke bagian stang. Stang di bagian kiri terdapat tuas handle rem belakang, saklar lampu sen, dan tombol klakson. Stang di bagian kanan terdapat tuas handle rem depan, throttle gas, saklar lampu utama, dan tombol speed 1, 2, dan 3. Stang di bagian tengah ini terdapat windshield. Untuk di bagian LCD display terdapat beberapa indikator. Yang pertama yaitu speedometer, indikator baterai, odometer untuk mengetahui jarak tempuh, tulisan Uwinfly, tulisan ready, indikator lampu utama, level speed 1, 2, dan 3, dan indikator lampu sen. Lanjut ke tempat penyimpanan di sepeda listrik ini. Yang pertama yaitu di bagian sini terdapat tempat penyimpanan yang kecil yang muat 1 buah handphone atau air mineral berukuran sedang. Dan di sini juga disediakan cantolan barang. Dan uniknya di sepeda listrik ini yaitu terdapat bagasi di bagian bawah jok. Nah, untuk dimensinya menurut saya ya cukuplah untuk menyimpan barang bawaan. Lanjut ke bagian joknya. Nah, untuk joknya ini menggunakan busa yang menurut saya lumayan empuk dengan kulit yang elastis. Untuk warnanya yaitu satu nada dengan bodi bagian tengah, jadi terkesan lebih keren. Nah, sekarang kita pindah ke bagian kaki-kaki di sepeda listrik ini. Kita mulai di bagian depan. Di kaki-kaki depan ini terdapat suspensi
depan mirip seperti hidrolis, tapi ini bukan hidrolis beneran ya, ini cuma hidrolis palsu. Ini terdapat slebor, untuk bodinya elastis juga, jadi tidak mudah pecah. Untuk desain velg depan ini menggunakan desain dengan jari-jari palang 6. Dan untuk pengereman depan ini menggunakan rem tromol yang kecil. Dan untuk bannya ini menggunakan ban jenis tubeless dengan ukuran 60/100 ring 10. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki belakang. Dan untuk di bagian belakang ini menggunakan slebor yang bodinya menggunakan plastik ABS lentur. Untuk pengereman belakang menggunakan rem tromol sama seperti yang depan. Dan untuk desain velgnya ini menyambung jadi satu dengan dinamo. Untuk ban belakang ini menggunakan ban jenis tubeless berukuran 60/100 ring 10. Dan di bagian samping ini juga terdapat cover yang membuat rapi di sepeda listrik ini dengan tulisan Uwinfly lagi. Dan untuk suspensi belakang ini menggunakan pair spiral. Untuk di bagian kaki-kaki di sepeda listrik ini sudah. Sekarang kita ke perlengkapan di sepeda listrik ini. Kita mulai di bagian spion. Untuk desain spion di sepeda listrik ini mirip seperti belah ketupat ya. Dan untuk cerminnya menurut saya lumayan luas. Dan di bagian tangkai spion ini terdapat karet untuk membungkus tangkainya. Dan untuk perlengkapan yang lainnya yaitu kunci kontak. Di sini Uwinfly menyediakan 2 kunci kontak, yang satu buat cadangan dan satu remote alarm. Kalau remote-nya hilang, tidak bisa pakai remote. Jadi jangan sampai hilang ya. Ini Uwinfly cuma menyediakan satu. Dan untuk fungsi remote-nya seperti pada sepeda listrik lainnya, ketika dipencet gembok tertutup, alarm sudah aktif. Nah, apabila dijalankan nanti akan berbunyi, dan ketika mematikan kita pencet gembok terbuka. Ketika saya pencet yang petir, yang tengah, klik 2 kali, yaitu buat menyalakan sepeda listrik ini. Jadi tidak perlu pakai kunci kontak. Sepeda listrik ini juga disediakan penerangan pasif, yaitu di bagian belakang. Kalau di bagian depan itu tidak ada, yaitu tepatnya di slebor belakang, di bagian tengah dan kanan kiri. Nah, sekarang kita pindah ke bagian spesifikasi di sepeda listrik ini. Untuk spesifikasi dari pabrik, sepeda listrik ini menggunakan baterai jenis SLA berukuran 48 volt 12 ampere, sehingga sepeda listrik ini bisa menempuh jarak hingga 40 km. Dan didukung daya atau motor dinamonya menggunakan 450 watt. Yang berbeda sebelumnya dengan D8S yang pakai 500 watt. Dan untuk di sepeda listrik ini kapasitas bebannya hingga 120 kg. Serta kecepatan maksimal di sepeda listrik ini yaitu bisa mencapai 45 km per jam yang diklaim dari pabrik ya. Yuk sekarang kita pakai sepeda listrik ini. Kita naikin dulu ya. Untuk posisi kaki saya letakkan di footstep bagian depan terasa lebih nyaman daripada saya letakkan di sini, yaitu terlalu tinggi. Kalau saya letakkan di footstep jadi lebih nyaman. Sekarang kita coba sepeda listrik ini. Kita nyalakan, gas. Nah, setelah tadi kita mereview sepeda listrik Uwinfly D8D, kesimpulannya sepeda listrik ini adalah worth it buat dimiliki, enak, nyaman, karena joknya bisa menyambung jadi satu, berbeda dengan sepeda listrik lainnya. Tetapi kekurangan di sepeda listrik ini adalah di bagian suspensi depan, yaitu agak keras.
Buat teman-teman yang kepo tentang sepeda listrik atau motor listrik lainnya buat di review, silahkan mampir di akun Instagram kami yaitu voltauto_id atau bisa kunjungi toko-toko kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video review ini sampai akhir, dan saksikan video review selanjutnya, jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih.